Halo selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan akan kami habarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, tingginya curah hujan di Sumatera Barat membuat tanah longsor menutupi badan jalan di ruas jalan alternatif Bukit Tinggi Padang melewati Malalak. Sejumlah pengendara masih nekat melewati titik longsoran meski berbahaya. Inilah titik longsoran yang menutupi jalanan alternatif Bukit Tinggi Padang melewati Malalak, Kabupaten Agam. Ketinggian material longsor sekitar 40 cm ini mengganggu lalu lintas kendaraan. Meski sudah sempat dibersihkan, namun longsor susulan kembali terjadi. Sejumlah pengendara nekat melewati akses jalan ini karena jalur ini merupakan jalur alternatif terdekat dari Bukit Tinggi ke Pariaman. Informasi lain pemirsa, hilang terbawa arus sungai Belumai, Deli Serdang, Sumatera Utara selama 3 minggu. Jasad korban akhirnya ditemukan tim SAR dengan kondisi mengenaskan. Muhammad Fahri Saragi, 13 tahun, pelajar SMP warga Lorong Omadiyah, Dusun 4, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, ditemukan tak bernyawa. Korban ditemukan pada hari Kamis dini hari setelah 3 minggu lamanya dikabarkan hilang, hanyut terbawa arus saat mandi di aliran sungai Belumai. Tampak kondisi korban begitu mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar pukul 2 Kamis dini hari. Tim SAR gabungan saat tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah. Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan, di mana sebelumnya korban dinyatakan hilang karena hanyut di aliran sungai Belumai pada tanggal 28 Oktober 2022 lalu. Dibakar api cemburu, seorang pria membunuh suami mantan istri di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Warga Desa Damapura, Kecamatan Buana Pemaja, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan digegerkan atas penemuan jasad pria yang menjadi korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama, Polres Oku Selatan menangkap Mawardi yang merupakan warga Dusun 3 Kecamatan Simpang Oku Selatan sebagai pelaku pembunuhan. Kasus berawal ketika Mawardi baru saja kembali ke kampung halamannya dan ingin meminta rujuk dengan mantan istrinya. Namun, ajakan pelaku ditolak oleh sang istri. Pelaku yang kesal ketika melihat sang istri menikah dengan Edi Sukoco yang merupakan tetangga pelaku, terjadi cekcok hingga kemudian berujung perkelahian yang menewaskan Edi Sukoco. Tersangka ini sudah bercerai daripada dengan istrinya, kemudian ingin rujuk kembali. Kebetulan istrinya ini sudah menikah siri dengan korban. Untuk itu, kebetulan pada saat tersangka bertemu dengan korban ini, maka timbullah niat tersangka untuk melakukan menghabisi nyawa daripada korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Kapal pengangkut pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia tenggelam di perairan Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tim gabungan Basarnas dan Polair Polresta Barelang terus melakukan pencarian dan penyisiran untuk mencari korban. Petugas telah menemukan 4 orang korban, di mana 1 orang penumpang selamat dan 3 orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Terungkapnya peristiwa ini bermula saat kapal milik nelayan menemukan seorang wanita terapung di perairan Kabil. Dari keterangan korban yang selamat, diketahui jika ia dan 7 orang lainnya menumpang kapal speedboat untuk menuju Malaysia mencari pekerjaan. Saat berada di tengah laut, tiba-tiba datang angin kencang dan ombak besar membuat kapal oleng dan terbalik saat dihantam gelombang. Untuk memudahkan upaya pencarian,
Tim SAR juga mendirikan posko gabungan di perairan Telaga Punggur, lokasi terdekat dengan lokasi tenggelamnya kapal pengangkut PMI ilegal. Pemirsa, lantaran tidak diizinkan menikah, seorang anak tega menggorok leher bapak kandungnya hingga tewas di areal perkebunan kopi milik warga. Acang, petani karet berusia 50 tahun asal Kampung Bonglai, Lampung, ditemukan tewas dengan kondisi luka leher dan kepala. Peristiwa ini tentu saja mengagetkan warga sekitar. Dan tak butuh waktu lama, pembunuh Acang diringkus polisi Polres Lampung Utara 2 hari kemudian. Tadi dinyatakan pelaku adalah Encon, yang tidak lain adalah anak kandung korban. Encon ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah kebun yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Desa Tanjung Barat, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan dilatar belakangi kekesalan Encon karena tidak diberi izin menikah oleh bapaknya. Bahkan pelaku juga mengaku kerap disiksa dan dipukul sejak kecil oleh bapaknya. Pelaku yang kesal dan sakit hati kemudian menghabisi nyawa bapak kandungnya dengan menggorok lehernya saat berada di kebun kopi. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Daerah. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan ada 2 perusahaan farmasi yang telah ditingkatkan statusnya dalam tahap penyidikan. Keduanya diduga menyebabkan ginjal akut misterius pada anak. Sementara itu perusahaan lainnya masih dalam status sebagai saksi. 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo, dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOB). Ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya. Ya, perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan pidananya ya. Kami sampaikan bahwa tentunya mengingatkan kembali bahwa kelalaian dan atau ketidakpatuhan atas kewajiban industri dalam memenuhi atau melaksanakan ketentuan kewajiban dalam cara pembuatan obat yang baik, izin edar dan cara distribusi obat yang baik ini akan berujung pada sanksi administrasi dan ditindaklanjuti dengan sanksi pidana. Pemirsa, tentu banyak yang menarik perhatian dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Salah satunya souvenir yang disediakan secara khusus untuk para delegasi. Tanya souvenir, batik juga disediakan untuk para delegasi yang disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Seperti apa souvenir G20? Kita simak informasinya. Ini memang souvenir bagian dari KTT yang menarik selain dari substansi ya. Jadi masing-masing penyelenggara KTT pasti punya souvenir yang khusus yang akan diberikan kepada para delegasi, terutama delegasi asing yang datang ke Indonesia. Jadi kita sudah menyiapkan banyak souvenir sebetulnya. Jadi ada yang dari resin, bentuknya
perempuan membatik, kemudian ada dari Wang Kepeng, ya, Wang Kepeng itu bentuknya adalah penari Bali, gitu ya, dan ini dibuat oleh para difabel. Jadi batik ini ada yang digunakan untuk attire para delegasi ini. Jadi semua delegasi yang hadir di Indonesia dimintakan ukurannya. Ketika beliau masih di negara masing-masing dimintakan ukurannya, kayak menyiapkan batiknya. Beliau setuju dengan motif dan juga setuju dengan warnanya, kemudian kita jahitkan. Batik ini namanya batik 3 negeri dari Pekalongan, jadi ada unsur Pekalongannya, pesisiran gitu. Ada juga sedikit bersinggungan dengan batik dengan desain Solo dan ada dari Lasem kalau nggak salah, jadi pesisiran, ya, ada pesisiran dan Solo pedalaman. Jadi ini kaya dengan warna, tapi tetap indah, gitu ya. Dan ketika ini akan dipakai oleh semua delegasi, akan warna-warni dan warnanya tidak terlalu mencolok juga, pas untuk digunakan oleh para delegasi di Indonesia. Kemudian untuk malam hari ketika dinner kita menyiapkan tenun ikat dari gel-gel kelungkung Bali. Jadi ini harus unik dan benar-benar bersiri khas Indonesia, gitu ya. Jadi kita cari dari daerah-daerah yang memang mencirikan tradisi Indonesia, khas Indonesia, hanya ada di Indonesia, dari semua daerah di Indonesia, dan tentu saja akan menarik bagi mereka karena nggak akan mereka temukan di negara yang lain. Souvenir itu bisa dibeli oleh umum sebetulnya, ya, tapi kita memang pesan khusus, gitu ya, untuk para delegasi ini. Dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Nusa Dua Bali, sejumlah fasilitas disiapkan oleh penyelenggara dengan menarik. Salah satu fasilitas yang unik adalah Bambu Dome di Apurva Kempinski. Lokasi ini merupakan tempat untuk makan siang para kepala negara. Jadi dome ini kita desain dan kita buat untuk tempat leaders lunch. Jadi hanya tempat makan siang hanya untuk para kepala negara. Bapak Presiden menginginkan satu suasana baru di mana karena Bali kan terkenal dengan pantai. Jadi kami mencoba membuat satu desain dengan kearifan lokal khas Indonesia, yaitu dari bambu. Kami buatkan desainnya dome dan kami presentkan kepada Bapak Presiden dan beliau menyukainya. Jadi satu kampung di Desa Gianyar bekerja sama gotong royong menyiapkan preparation daripada dom bambu ini. Jadi desainernya sendiri oleh Mas Ruby, orang Indonesia juga. Kemudian yang bangun juga semuanya orang Indonesia, dikepalai oleh Pak Raka dari Desa Gianyar. Dom bambu ini semuanya itu konstruksinya bambu. Kami tidak menggunakan besi, tidak menggunakan baja. Bapak Presiden sangat appreciate. Bahkan Pak Presiden, wow, ternyata bagus banget ya ini dibangun dalam kurun waktu yang singkat sekali, 3 minggu, tapi bisa menghasilkan bangunan yang secantik ini. Pemirsa, penggunaan busana adat dan pakaian berbahan tenun endek Bali yang ditampilkan Presiden Joko Widodo dan para tamu negara di acara Gala Dinner G20 menarik perhatian dunia. Saat jamuan makan malam G20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengenakan busana adat Bali jenis Payas Agung. Atasan hitam dengan motif emas dikombinasikan dengan bawahan kain endek Bali bernuansa keunguan. Sedangkan para pemimpin negara tamu mengenakan tenun endek sebagai bahan atasan masing-masing. Presiden China Xi Jinping dengan kemeja tenun endek biru gelap. Ibu negara Peng Liyuan dengan mendampinginya mengenakan tenun endek sebagai selendang.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memilih endek berwarna merah anggur dengan kancing atas dibuka. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengenakan endek merah keunguan yang lengan panjangnya digulung dan bawahan putih tidak hitam seperti tamu-tamu lain. Kain tenun endek terpilih menjadi salah satu souvenir resmi KTT G20 Bali. Kain ini juga merupakan kekayaan budaya lokal. Tenun endek dikenakan oleh masyarakat Pulau Dewata Bali pada setiap hari Selasa. Seperti juga jamuan makan malam ini yang juga jatuh pada hari Selasa. Pemirsa, momen bertemu dan satu meja para tokoh bangsa pada gelaran G20 di Bali menjadi sorotan khususnya antara Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Puan Maharani yang juga turut hadir menilai pertemuan tersebut tidak membahas terkait politik tetapi berbicara untuk Indonesia. Ada momen menarik dalam rangkaian KTT G20 di Bali. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri duduk satu meja saat akan menghadiri Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia. Kedua mantan presiden itu mengenakan batik berwarna biru. Megawati Soekarnoputri duduk di samping Wapres ke-9 Hamzahas, sementara SBY berada di seberang kursi Megawati. Di meja itu duduk pula Ketua DPR Puan Maharani, Wapres ke-6 Tri Sutrisno dan istri, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama istri yang duduk di samping SBY. Namun Ketua DPR RI dan juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai pertemuan ini tidak membahas terkait politik tetapi berbicara untuk Indonesia. Alhamdulillah cukup sejuk dan saya sendiri yang hadir pada kesempatan itu melihat bahwa mungkin setelah COVID dan pertama kali ini seluruh tokoh bangsa itu bisa berkumpul dalam satu meja untuk sama-sama mendukung G20. Nggak ada hal-hal terkait dengan politik. Kalau di meja besarnya ya, saya nggak tahu kalau kemudian secara sendiri-sendiri bicara tentang politik, karena saya nggak mendengar bicara tentang politik. Bicaranya adalah untuk Indonesia. Foto kebersamaan mantan presiden dan wakil presiden di meja bundar ini adalah saat transit di ruang tunggu sebelum beranjak ke Lotus Pond Garuda Wisnu Kencana atau GWK untuk menghadiri jamuan makan malam G20. Dari Jakarta, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih.
Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan, live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Pemirsa, penangkapan seorang bandar narkoba di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku tewas tertembak saat mencoba mengambil paksa senjata api milik petugas. Polisi menangkap seorang bandar narkoba warga Jalan Kolonel Yosudarso, Gang Mapo, Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sebungkus plastik klip sedang berisi lebih dari 20 gram sabu dan sebilah pisau besi. Saat penangkapan, pelaku melawan dan melukai seorang aparat dengan pisau lipat. Pelaku pun tertembak saat mencoba mengambil paksa senjata api milik petugas. Pada saat bergumul, si tersangka berusaha untuk meraih senjata api yang terselip di pinggang anggota. Sehingga terjadi tarik-menarik, ya, antara anggota dengan si tersangka, sehingga kemudian pada saat tarik-menarik itu senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Sebelumnya penangkapan bandar narkoba berinisial IN berusia 46 tahun di Gang Mafo lingkungan 14 Kelurahan Pekan Labuhan berlangsung dramatis. Warga yang berada di sekitar lokasi penangkapan berusaha mengejar polisi yang berjumlah 3 orang. Mereka bahkan melempari petugas dengan batu lantaran terjadi penembakan saat penangkapan. Tersangka bandar narkoba yang terluka akibat terkena tembakan aparat langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah pelaku berada di Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk diotopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.